Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalama alaihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibillah al-mustafa rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin peserta upgrading Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sekota Bandar Lampung, yang insya Allah kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, barokah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini MUI Kota Bandar Lampung di penghujung tahun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Dinda Agus Faisal Asyah bahwa di penghujung tahun ini ya Pak Sekretaris ini kemarin tiba-tiba Pak Aziz dipanggil oleh bendahara ya untuk bisa menyelenggarakan ya meskipun dengan anggaran yang sangat terbatas, karena pada kesempatan ini nyaris tidak ada kegiatan-kegiatan keorganisasian termasuk di UIN Raden Intan ini Bapak Ibu. Semua kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan di bidang-bidang itu direfocusing, artinya dialihkan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, rupanya ini pemerintah kita masih ingat MUI ya. Rupanya kepingin dari awal Pak, sebetulnya dari sebelum Ramadan kita sudah mengajukan untuk kegiatan, tapi itu tadi karena COVID-19 kita difokuskan benar-benar untuk membantu pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Kapolda, dengan Polresta, dengan Dandim ya, dan ormas-ormas Islam lainnya untuk bersinergi bersama pemerintah mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19 di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya. Untuk itu ya kita berusaha untuk saling membackup agar semua bisa berjalan dengan baik. Ini sekali lagi kita berterima kasih kepada sekretaris, kepada ketua yang sudah berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini dalam waktu yang relatif singkat. Mbak, ini kapan kita rapat kemarin malam apa? Senin ya? Malam Selasa? Malam Rabu Bapak, malam Rabu, malam ini hari Sabtu kegiatan kita. Jadi maraton, dan terima kasih Mbak Yeni, Mas Agus ini dan panitia yang lain, karena kita ada 3 kegiatan Pak ini, upgrading, kemudian ada rakor dan bakti sosial ya Pak Aziz ya. Ini diminta sebelum akhir Desember ini, sebelum masuk 2021 harus terlaksana. Demikian juga pelaporannya ini Pak Aziz ya. Makanya waduh ini luar biasa Pak Aziz. Ini padahal ini hari-hari cuti bersama kan, hari-hari Kamis kemarin, Jumat, Sabtu besok kita, Selasa ada kegiatan lagi, Jumat sudah libur lagi ya kan, cuti bersama lagi ya kan. Kamu cuti bersama nggak Pak Adi? Pak Adi, ada nggak cuti bersama? Nggak ada kayaknya ya. Iya, makanya kita pot-potan juga ini koordinasi dengan pemerintah ya kan, karena libur terus ini. Makanya kita berusaha mengambil sela-sela itu agar kegiatan ini bisa berjalan, dan nanti pelaporannya mudah-mudahan paling tidak ya kalau tidak di akhir benar di Desember ini,
mungkin di awal-awal Januari itu masih bisa ditolerir oleh pemerintah kota. Dan insya Allah pada tahun yang akan datang kita juga akan mengajukan kegiatan lagi ya Pak Aziz ya, jangan lupa supaya bisa diagendakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ini harapan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kita sebagai ulama, sebagai orang yang dimuliakan ya, karena ulama ini adalah satu-satunya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama ya. Al-ulama itu kan jamak dari alim, alimun, alimani, ulama ya. Jadi bukan seperti pernyataannya Gus Dur ya, ulama itu ya termasuk hewan-hewan melata itu juga ulama, bisa jadi ulama pintar. Loh, masa iya kan? Ayam bisa jadi ulama, masa ya Pak mau kita disamakan dengan ayam ya kan? Kambing gitu. Anjing bisa dijadikan ulama. Ya, yang memiliki kategori alim itu yang al-aqil ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada isim-isim akil dan ghairu akil ya kan? Iya. Akil aja ini belum tentu alim ya kan? Akil saja belum tentu alim. Nah, kalau ghairu akil kok bisa dinaikkan derajatnya menjadi alim ya? Ini kan lucu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini dikategorikan orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Artinya kita diberi amanah ya oleh Allah untuk memberikan kontribusi kepada umat dengan keilmuan kita yang dimiliki selama ini. Memang Bapak Ibu bahwa kita alim di sini kan tidak hanya satu spesifikasi keilmuan saja, tidak hanya alim kepada persoalan agama saja. Namanya Majelis Ulama Indonesia ini adalah wadah dari berbagai dimensi keilmuan. Jadi sumber-sumber orang yang alim ini ada di Majelis Ulama. Dia alim di bidang agama. Di bidang agama pun nanti akan dipecah lagi. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli falak, ada yang ahli waris, ada yang ahli wakaf dan lain sebagainya. Ini di sektor keagamaan. Nanti ada orang yang alim di sektor pendidikan, alim di sektor ekonomi, alim di sektor kesehatan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah mamba ulama, sumbernya para ulama ada di Majelis Ulama Indonesia. Kita harapkan seperti itu dan nanti pada akhirnya akan berkontribusi untuk mengawal pemerintah, mengawal negara agar negara ini benar-benar nanti bisa ya, untuk memberikan pelayanan kepada umat, dalam hal ini umat Islam, agar umat Islam ini benar-benar diperhatikan, umat Islam ini benar-benar diprioritaskan, karena kita ini adalah mayoritas. Nah, ini kita harapkan seperti itu. Maka hal-hal yang kait dengan persoalan umat yang paling bawah, dalam hal ini di tingkat desa atau kecamatan, ini perlu kita perhatikan bersama, yang nantinya akan kita sampaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat kepada pemerintah, agar pemerintah itu lebih memperhatikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Majelis Ulama Indonesia ya, itu dilahirkan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 pada masa pemerintahan
Presiden kita Bapak Soeharto. Tentunya Pak Soeharto mengambil inisiatif menyelenggarakan atau mendirikan Majelis Ulama Indonesia ini dalam rangka bisa memberikan fatwa-fatwa, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan, pembinaan-pembinaan kepada masyarakat Indonesia saat itu, terutama masyarakat Muslim. Karena apa? Saat itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagaimana hasil penelitian para terdahulu bahwa dulu ada klasifikasi ya, di dalam masyarakat Jawa itu ada Muslim atau orang Islam abangan, ada orang Islam sarungan, ya kan? Ada Islam darah biru ya, darah biru. Nah, ini yang kemudian akan dihilangkan sehingga tidak adalah klasifikasi itu. Ada Islam golongan ningrat ya, Islam ningrat, Islam sarungan, Islam abangan. Dan alhamdulillah sekarang ini yang dikembangkan oleh MUI adalah Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu adalah Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Baik di situ ada perbedaan-perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah di dalam komunitas Islam itu sendiri, ataupun perbedaan-perbedaan di dalam para penganut agama-agama yang ada di Indonesia. Kita tidak saling menyerang, kita tidak saling mengkafirkan, kita tidak saling membid'ahkan, kita tidak saling mencerca orang. Karena apa? Harapkan kita bisa hidup damai, kita hidup berdampingan selama kita masih saling bahu-membahu, tolong-menolong, maka kita diharapkan bisa menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang bisa memberikan kontribusi di dalam amar ma'ruf nahi munkar dan bisa menjaga diri kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi khairul ummah. Orang yang khairul ummah ini, kalau para ulama kita itu menggariskan atau memberikan karakteristik itu adalah Islam yang ta'awun, Islam yang saling tolong menolong. Ya, selama kita masih ada karakter tolong menolong satu dengan yang lain, maka itu adalah Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian tasamuh, ada empati, ya, ada toleransi, ya, ada saling menghargai. Ini tasamuh. Kita bisa menghargai, kita bisa merasa empati, kita bisa simpati dengan orang lain, bukan untuk membenarkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, dan menganggap dirinya paling baik daripada orang lain. Selama kita masih ada konsep tasamuh dalam diri kita, kita bisa menghargai segala kelebihan-kelebihan, potensi-potensi yang ada pada orang lain, dan pada akhirnya kita mengakui kehebatan orang lain, mengakui kelebihan orang lain, dan itu bisa kita apresiasi sebagai bentuk-bentuk yang bisa memperkokoh, memperkuat apa yang kita harapkan dalam meraih tujuan dan cita-cita kita. Itulah tasamuh. Jadi di dalam MUI ini kan macam-macam. Ada warga NU, ada warga Muhammadiyah, ada Al-Wasiliyah, ada Al-Khairiyah, kemudian ada LDII, kemudian ada Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Kita ini jadikan sebagai kekuatan
kekuatan Islam rahmatan lil alamin, dalam rangka untuk membangun tadi ta'awun, kerjasama, kemudian tasamuh, saling empati, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, karakter yang dibangun di dalam MUI adalah konsep tawazun. Ya. Tawazun ini konsep di mana kita bisa mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan segala sesuatu yang akan kita ucapkan, yang akan kita perbuat ini memiliki dampak-dampak positif atau dampak-dampak negatif. Jadi berpikir sebelum bertindak. Nah, sekarang ini banyak orang ya Pak ribut gara-gara WA ya Pak. Gara-gara sentuhan jari tangan kita, jempol kita ini Pak Adi ya. Ini banyak orang ribut gara-gara itu ya kan. Jadi kalau dulu ada konsep bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Ini sekarang tidak hanya lisan ya. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Sekarang tidak. Ya. Salamatul insan ala hifdzil asobit, ya kan? Atau ini al-ibham, ya kan? Salamatul insan fi hifdzil ibham, ya kan? Keselamatan manusia ini bagaimana bisa menjaga gerakan ibham kita, ibu jari kita ini. Ini menarik juga ya. Ya, kalau dulu juga ada kaidah ya, umpamanya khairu jalisin fi zamanin kitabun, ya enggak? Sebaik-baik teman duduk adalah buku. Sekarang sudah bergeser, bukan buku lagi. Ya? Khairu jalisin fi zamanin hatifun, kan? HP. HP. Sebaik-baik teman duduk sekarang adalah HP. Nah, ini ya hatif, ya, bukan kitab lagi tapi hatif. Nah, ini. Ya ini kondisional ya kan. Iya. HP ini ya bisa menjadi teman terbaik, ya, manakala kita gunakan untuk hal-hal yang terbaik. Nah, dari konsep tawazun ini perlu pertimbangan, perlu pemikiran ulang, perlu kajian di dalam kita melakukan hal-hal dalam kehidupan kita. Insya Allah kita tidak akan merugikan orang lain. Bapak Ibu, kita bisa menghadirkan di ruangan ini ya Pak Aziz ya, lebih 100-200 orang bisa, tapi kita ada protokol kesehatan. Jadi kita juga tetap taati itu, kita ikuti itu. Bukan kita ingin show of force ya, kita menunjukkan bahwa MUI Kota Bandar Lampung ini besar, kita bisa menghadirkan ratusan bahkan ribuan jamaah, itu tidak. Tapi karena ini protokol kesehatan, kita ikuti itu. Nah ini juga perlu pertimbangan-pertimbangan. Kenapa tidak 100 orang, tidak 200 orang ya? Termasuk besok acara yang selanjutnya ya Pak Aziz, saya juga sangat terbatas. Nah ini Bapak Ibu, tawazun dalam melakukan hal-hal yang prinsip di dalam kehidupan kita itu harus kita pertimbangkan. Kemudian ada tawasud. Ya, tawasud inilah sifat moderat, ya. Tidak ekstrim, ya, tidak radikal, ya. Tidak radikal. Beda toh Pak? Kalau saya mempersilahkan Bapak masuk ke ruangan, monggo Pak, silahkan masuk menempati ruang yang sudah disediakan. Meskipun hanya kursi seperti ini, tapi kalau penyambutannya santun kan enak ya Pak. Ketimbang Bapak masuk ke ruangan hotel pakai sofa yang bagus, masuk situ, masuk. Nah, nyuruh masuknya nggak ngeliat wajah orang yang datang. Minum. Nah, tidak melihat orang yang disuruh minum. Aduh, pasti hati kita ini ya, akan terpukul, ya kan, akan tersakiti dengan perilaku itu. Ya kan biasanya ada, ya karena kebiasaan, ya kan, kebiasaan seperti itu sehingga kita latah kepada siapapun jadi seperti itu. Nah untuk itu Bapak Ibu, tawas tidak berlebihan, tidak radik, ya. Bahkan yang lebih parah kita menjadi ekstrim, ya kan, menjadi ekstrim ini naudzubillah. Insya Allah
yang kita lakukan adalah termasuk ini Islam yang tawasud, yang moderat, ya, yang bisa memberikan jembatan. Tawasud ini kan jembatan, Pak, ya, mediator. Jadi kalau ada bibir sungai, tepi sungai sebelah timur dan barat, maka untuk jadi jembatannya itulah adalah al-wasit, ya, jembatan. Kalau ada orang berkelahi, orang tinju, ya, orang gulat, orang silat, maka pelerainya itu adalah al-wasit, ya, al-wasit yang menjembatani sengketa-sengketa, yang menjembatani, ya, persoalan di antara dua belah pihak. Nah, kita ini adalah al-wasit, ya, jadi ketua-ketua pengurus MUI yang ada di kecamatan-kecamatan ini adalah al-wasit, ya, yang bisa memberikan jembatan, yang bisa menjadi mediator, yang menjadi wasilah jika di masyarakat kita ada hal-hal yang perlu diselesaikan, baik masalah keagamaan, masalah kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang juga menjadi karakter khair ummah adalah al-amanah bil adli wal wafa, ya, al-amanah bil adli wal wafa. Jadi amanah, ya, amanah itu apa? Dipercaya, ya kan, percaya, jujur, ya, bil ahdi terhadap janji-janji, ya, terhadap janji-janji, wal wafa dan setia. Al wafa itu artinya setia. Jadi setia, amanah terhadap janji-janji, ya, yang sudah kita ikrarkan, ya. Ini al amanah bil ahdi wal wafa. Ini harapan kita akan menjadi, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa setia, taat terhadap janji kita, janji di dalam beragama kita, janji di dalam berbangsa dan bernegara kita, dan kita janji di dalam organisasi kita. Nah, ini jadi kesetiaan ini, amanah ini harus kita pelihara. Nah, dengan itu semua maka insya Allah kita menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus sadarkan umat kita, apalagi terakhir kemarin, bahwa di Lampung ini atau di Bandar Lampung ini ada sekitar 6.000 kotak amal yang disinyalir, ya kan, yang disinyalir oleh kepolisian. Itu ada yang digunakan untuk kegiatan terorisme, dan kegiatan teroris. Itu terindikasi ada yayasan ABA, ada yayasan yang juga ternyata ada di Kota Bandar Lampung, ada di Metro. Nah, ini sangat memprihatinkan. Bukan salah orang-orang yang beramal di situ memasukkan uang ke kotak amal itu, tapi yang salah adalah pengelola, ya, pengelola kotak-kotak amal itu, yang itu menyalahi itu tadi, menyalahi niat dan tujuan para aghnia, para askhia di dalam menyalurkan hartanya ke kotak-kotak amal itu. Nah, ini bahaya, kan? Ini berarti tidak amanah kalau digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang justru akan merugikan umat, akan merugikan bangsa, merugikan negara. Mestinya apa? Digunakan untuk membangun, ya, kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini tujuan kita melakukan upgrading pada kesempatan ini. Insya Allah nanti akan kita hadirkan, tadi sudah disampaikan, para narasumber yang akan bersama-sama kita. Nanti Bapak Ibu silahkan berdialog, silahkan berdiskusi, ya, dalam rangka untuk memberikan masukan-masukan atau ide-ide. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu pengurus dari kecamatan yang satu bisa menyampaikan ke forum ini sehingga kecamatan yang lain bisa mendengarkan. Mungkin ada hal-hal atau
peristiwa-peristiwa yang luar biasa sehingga bisa dilakukan oleh pengurus MUI kecamatan, dan itu bisa menghasilkan atau bisa mencapai yang diinginkan oleh masyarakat itu. Nah, nanti bisa disampaikan dalam forum ini sehingga pada kecamatan-kecamatan yang lain nanti bisa menyimak, memperhatikan, dan bisa dijadikan sebagai iktibar untuk menyelesaikan hal-hal yang jika di kecamatan kita ada peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, forum ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, ya, bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tapi nanti adalah untuk bersama-sama saling tukar pikiran, dialog, diskusi, yang pada akhirnya kita berharap di 2021 ke depan kita MUI Kota Bandar Lampung semakin kreatif, semakin dinamis, dan kita bisa berkontribusi lebih efektif untuk umat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya, untuk kesempatan ini mari kita buka acara upgrading Dewan Pengurus MUI Kecamatan Sekota Bandar Lampung dengan tema meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam berorganisasi. Kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Ummul Kitab lihadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa likulli jami'i qada'il hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.